adalah aturan-aturan yang dilengkapi dengan sanksi-sanksi kepada orang yang melanggarnya, atau dikatakan seperangkat tatanan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dan merupakan pedoman sehari-hari dalam masyarakat. Pengertian norma menurut para ahli. Yang pertama, Broom dan Selznick. Broom dan Selznick mengatakan bahwa norma adalah sebuah rancangan yang sifatnya ideal serta berasal dari perilaku manusia yang memberikan batasan bagi suatu anggota masyarakatnya dengan tujuan agar bisa mencapai tujuan hidup yang lebih sejahtera. Pengertian norma menurut para ahli yang kedua, Bellebau. Bellebau menyatakan bahwa norma sosial merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengatur tiap individu yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat agar bertindak maupun berperilaku yang sesuai dengan sikap dan keyakinan tertentu yang berlaku dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, John J. Macionis. Menurut John J. Macionis, yang merupakan profesor sosiologi, menyatakan 1957, norma merupakan segala aturan dan harapan yang ada di masyarakat yang membantu segala perilaku yang dilakukan anggota masyarakat. Pengertian norma menurut para ahli yang keempat, Surjono Sukanto. Surjono Sukanto menyatakan bahwa norma sosial adalah sebuah perangkat yang di mana norma tersebut dibuat agar hubungan yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau diharapkan. Fungsi norma untuk memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib, untuk mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada dan berlaku. Untuk mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada dan berlaku, agar dapat mencegah adanya benturan kepentingan antar masyarakat. Untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan atau kesepakatan bersama, digunakan sebagai petunjuk maupun pedoman yang dapat digunakan untuk menjalani hidup di lingkungan masyarakat sebagai individu. Norma digunakan agar dapat mengatur perilaku masyarakat. Norma digunakan agar adanya suatu batasan untuk tidak dilanggar. Norma digunakan untuk mendorong individu untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang ada berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. Macam-macam norma dibagi menjadi dua, yaitu satu, formal. Norma formal merupakan suatu aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang dirumuskan oleh pihak yang berwenang, seperti pemerintah maupun lembaga masyarakat atau institusi resmi yang berguna untuk mengatur masyarakat dan memastikan adanya kesepakatan bersama yang sifatnya resmi maupun formal. 2. Non-formal. Norma non-formal adalah suatu bentuk ketentuan maupun aturan yang dijalankan masyarakat dalam sebuah lingkungan tanpa diketahui siapa yang merumuskannya, dan biasanya bentuk dari norma non-formal ini tidak tertulis. Namun masyarakat menjalankannya karena kesadaran ataupun sudah menjadi kebiasaan dalam diri untuk menjaga keharmonisan lingkungan masyarakat yang sifatnya tidak resmi dan tidak memaksa masyarakatnya untuk menjalankan aturan tersebut. Jenis-jenis norma sosial berdasarkan tingkatan daya ikat, yaitu 1. Cara atau usage, 2. Kebiasaan atau folkways, 3. Kelakuan atau mores, 4. Adat istiadat atau custom. Macam-macam norma dalam masyarakat, yaitu 1. Norma kesopanan, 2. Norma kesusilaan, 3. Norma agama, 4. Norma hukum. Penjelasan lebih lanjutnya adalah sebagai berikut. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari masyarakat. Ciri-ciri norma sebagai berikut: berhubungan dengan aturan-aturan tak tertulis yang disepakati bersama di masyarakat. Norma kesopanan juga berupa hal-hal yang pantas dan tidak pantas, serta hal sopan dan tidak sopan dalam tata pergaulan sehari-hari di masyarakat. Norma kesopanan terkait erat dengan tata kehidupan, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan suatu kelompok masyarakat sehingga bersifat lokal alias berlaku setempat. Dengan begitu, norma kesopanan tidak berlaku umum di seluruh dunia, sebab masing-masing tempat atau daerah memiliki standar norma kesopanan masing-masing. Isi norma kesopanan meliputi tata cara berpakaian, berbicara, berperilaku, bertamu, menyapa orang lain, cara makan, dan lainnya. Contoh norma kesopanan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencium tangan orang tua saat berpamitan. Kedua, bertutur kata yang sopan. Ketiga, tidak mengumpat dan berbicara kasar. Keempat, mengucapkan salam ketika bertamu. Kelima, menggunakan tangan kanan saat makan, mengambil, ataupun menerima sesuatu.
Keenam, tidak meludas di sembarang tempat. Tujuan norma yaitu untuk membangun ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Sanksi yang didapat jika norma ini dilanggar adalah mendatangkan celaan, cemoohan, hingga pengucilan dari lingkungan masyarakat setempat. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Contohnya, misal seseorang hendak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma, sebenarnya ada bisikan kalbunya atau suara hati nuraninya untuk tidak melakukan hal tersebut. Namun ia memilih untuk tidak mendengarkannya atau mengabaikannya. Biasanya hal ini akan membuahkan rasa penyesalan dari dalam dirinya sendiri. Sanksi yang didapat jika norma ini dilanggar: penyesalan terhadap diri sendiri karena tetap melakukan perbuatan tersebut, padahal bertentangan dengan norma kesusilaan yang berasal dari hati nuraninya sendiri. Norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan hidup yang bersumber dari agama, kepercayaan, dan keyakinan terhadap Tuhan. Norma agama juga berupa aturan hidup yang harus diterima manusia sesuai perintahnya, larangannya, dan ajarannya. Ciri-ciri: 1. Bersumber langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. 2. Bersifat universal atau abadi. 3. Apabila dilaksanakan akan mendapat pahala, dan apabila dilanggar akan mendapat dosa. Yang keempat, bersifat komersif dan berlaku bagi. Contoh norma agama di masyarakat: 1. Senantiasa berbicara dan berlaku sopan dan santun dengan warga masyarakat. 2. Peduli dengan anggota masyarakat serta lingkungan tempat tinggal sebagai bentuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Senantiasa saling tolong-menolong. Saksi pelanggaran norma agama: 1. Seperti hidup yang tak tenang dan tak teratur. 2. Munculnya penyesalan dalam hati melanggar sampai rusaknya hubungan dengan orang lain. 3. Sanksi norma ini juga dapat berupa dosa yang balasannya akan diterima di akhirat. Norma hukum. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab, seperti pemerintah, yang dikemas dalam membentuk undang-undang. Norma ini memiliki sifat yang memaksa guna menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Norma ini diberlakukan untuk memastikan adanya keadilan yang diterima setiap orang dan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, rukun, serta damai. Karena sifat norma ini tertulis dan memaksa.